Halo kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut ya perbincangan. Saya langsung ke Mas Toto. Mas Toto tadi sudah bertanya gitu ya. Nah kalau analisisnya Mas Toto soal penyebutan nama AHY gitu oleh Puan Maharani, apakah itu bagian dari kode juga nggak? Ya, nyebut nama AHY ini supaya Mas Bayu mau beritain statementnya Mbak Puan. Kalau ngomongnya nggak ada nama AHY kan nggak rame. Hmm? Artinya ini memang Nggak, sekedar artinya kan kalau misalnya, basa-basi ya, semata kah atau memang justru kode Nggak gini, tersirat, Mas Toto? menurut saya gini ya, ini nggak bisa langsung dilihat sebagai sebuah upaya serius Hmm. akan menggandeng Demokrat sebagai sasaran utama cawapres adalah AHY, enggak lah. Saya pikir itu masih butuh Nyolek lah proses paling yang enggak lebih gitu. kompleks, tetapi sepertinya yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan lewat Mbak Puan terutama ya, bahwa mereka lebih cair karena sepertinya menyadari bahwa ada kekakuan, bahwa ada sentralisasi pengambilan keputusan, ada yang hanya bertumpu pada Ibu Mega, dan kita tahu Ibu Mega ini kan cenderung kaku, punya batasan-batasan tertentu. Misalnya publik itu kan punya asumsi langsung Ibu Mega pasti kalau dengan Demokrat tidak mau, dengan PKS tidak mau karena berbeda ideologi, dengan Nasdem punya hubungan yang tidak terlalu baik secara aktual misalnya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Mbak Puan menurut saya juga bagian dari strategi komunikasi untuk menunjukkan positioning baru dari PDI Perjuangan, bahwa mereka lebih cair, bahwa ada pendelegasian pengambilan keputusan yang misalnya diberikan kepada Mbak Puan, dan Mbak Puan adalah sosok yang lebih cair dibandingkan Ibu Mega, dan memang kelenturan dan kecairan dan keluasan ini sangat dibutuhkan dalam pertarungan pembentukan koalisi sebelum misalnya nanti akhir Oktober pendaftaran di KPU, mengingat pertarungan cenderung bisa dikatakan agak ketat nih ya di antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, termasuk simbol yang diberikan menunjukkan kelulusan itu adalah melontarkan nama AHY, bahkan kemudian Sekjen memberikan kode juga Demokrat dipersilahkan. Itu yang menurut saya sedang ingin dipertontonkan oleh Demokrat. Tetapi apakah keluasan yang sedang ditunjukkan itu mengarahnya kepada Demokrat? Saya kok malah meyakini tidak belum begitu tentu. ya. Jadi lemparan umpannya betul kepada nama-nama yang menarik perhatian media untuk memberitakan, tetapi image cairnya ini menurut saya malah ditujukan untuk menggarap partai-partai yang saat ini juga sedang coba dirangkul oleh Pak Prabowo. Di situ ada Golkar, di situ ada PAN misalnya, di situ ada PKB. Itu yang menurut saya secara taktis malah sedang dikejar oleh PDI Perjuangan. Ya, nampaknya kok kode-kode kalau disampaikan oleh Mbak Puan tidak hanya mengenai bacawa pres kemarin saja, tapi juga sempat pada kesempatan yang sama juga disampaikan bahwa saat ini juga sudah mulai membuka komunikasi, bahkan menjalin komunikasi cukup intens, tidak hanya dengan Caimin, tapi juga dengan Pak Erlangga Hartarto. Artinya, apakah kemudian PDI Perjuangan saat ini, Mas Adi, ingin menunjukkan giginya bukan koalisi besar yang akan dibentuk oleh KIB, tapi justru kami PDI Perjuangan yang akan bentuk koalisi besar dengan menggabungkan, meleburkan KIR dan juga KIB di dalam kami. Ya sangat mungkin, sebenarnya bagi saya sudah nggak relevan bicara tentang KIB dan KKIR ya. Karena kalau KIB itu sebenarnya sudah wassalam. P3 misalnya sudah menjadi bagian dari pendukungnya Ganjar Pranowo. Dan dalam banyak hal misalnya PAN ini kan sedang anjang sana dan anjang sini. Kemudian datang ke Prabowo Subianto, kemudian datang ke PDIP bertemu dengan Ganjar. Ini kan menunjukkan bahwa KIB ini sepertinya tidak ingin lanjut. Bahwa KIB itu menjadi relevan dibicarakan, ini adalah sama-sama partai pendukungnya Jokowi. 2024 mereka iman politiknya sudah ingin pisah masing-masing. Kalau mau jujur, sekalipun P3 sudah tidak ada, Golkar sama PAN ini sudah mencukupi ambang batas presiden 20%. Jadi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas bisa maju. Tapi rasa-rasanya Pak Zulhas dengan Pak Erlangga ini tidak terlampau confident juga untuk maju di 2024. Realistis. Makanya kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah poros-poros yang agak besar itu, bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan Ganjar. Jadi yang paling penting kalau saya melihat bagaimana akselerasi politik yang dilakukan oleh PDIP khususnya tentu ingin mengonsolidasi begitu banyak kepentingan politik, terutama partai yang sampai saat ini belum memutuskan kemana arah dan sikap politiknya secara pasti. Golkar diajak bicara, PAN diajak bicara, PKB juga diajak bicara. Apa mungkin masih bisa diajak kerjasama? Bahkan kalau kita mendengar statementnya Puan itu luar biasa betul. Bagi saya penyebutan AHY itu bukan hore-hore ya, bukan hanya sebatas iseng-iseng pemanis demokrasi. Iya kan? Ini untuk menunjukkan bahwa PDIP itu dengan siapapun bisa berkoalisi, termasuk dengan PKS dan Nasdem. Tentu ada footnote dan catatan kakinya. Boleh dong gabung, tapi misalnya irisan kebangsaannya sama.
Anies jangan dimajukan dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu yang ditangkapkan selama inilah kita. Oleh karena itu melihat politik kita hari ini tuh agak susah Pak untuk hitam dan putih. Di atas misalnya agak sulit ketemu antara PKS dan PDIP. Di pilkada mereka bekerja sama kok. Nggak ada yang kemudian memastikan bahwa PDIP itu nggak mau dengan PKS, nggak mau dengan Nasdem, nggak mau dengan Partai Demokrat. Dan bagusnya bagi saya kalau betul pernyataan Mbak Puan itu menyatakan AHY sebagai nominator cawapres, ini akan menjadi islah politik yang sebenarnya sudah ditunggu lama oleh publik. 20 tahun orang berharap supaya ada rekonsiliasi politik antara PDIP dengan Demokrat, rekonsiliasi politik antara SBY dengan Megawati. Bagus dalam politik kita. Toh politik kita gotong royong kok. Yang kalah bisa jadi menteri. Oke, thank you. Bang Adi, terima kasih ya, menarik pembicaraannya. Nanti kita undang lagi, kita bahas lagi lebih dalam. Mas Toto, thank you ya sudah hadir. Mohon maaf mengganggu weekendnya. Silakan kembali bermain dengan anak Anda ya. Oke. Terima kasih Mas Toto. Mas Adi, terima kasih banyak atas pandangan politiknya pagi hari ini. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Saat lagi kami masih akan kembali untuk Anda.